Halo semua, jumpa lagi di channel Daun Film, channel yang membagikan cerita hanya untuk kalian tentunya. Dan selamat datang di pembahasan drama Korea Donggi part keempat. Menyambung kisah sebelumnya yang menceritakan keretakan diplomatik antara dinasti Shing dan dinasti Joseon, di mana kedua dinasti besar ini telah sampai pada titik saling melempar tuduhan. Setelah merasa dirugikan, Joseon mengklaim wilayah dagangnya karena diusik oleh barang selundupan yang berpotensi mengganggu kegiatan ekonominya. Sementara Shing sendiri telah kehilangan seorang tentara terbaiknya, yaitu Kim Yong-dal, yang dikabarkan lebih dulu bunuh diri setelah dituding sebagai seorang makelar. Untuk itu, para utusan Shing menggugat Joseon agar menyerahkan Donggi sebagai bayaran atas kematian Kim Yong-dal. Namun, tentu saja hal tersebut tak disetujui oleh Raja Sukjong. Oke, sebelum lanjut ke cerita, siapkan cemilan, ambil posisi nyaman. Berikut ceritanya dan inilah Donggi. Kabar mengenai keretakan hubungan Shing dan Joseon segera menyebar luas ke seluruh penjuru kerajaan. Hal itu tentu membuat Donggi merasa tak nyaman dan merasa bersalah. Untuk itu, secara diam-diam tanpa sepengetahuan raja, ia menyerahkan dirinya kepada penjagaan para utusan Shing. Kedatangannya tersebut bermaksud untuk melakukan negosiasi lewat jalan damai. Di hadapan utusan Shing, Donggi mengungkapkan hasil penyidikannya yang menyebutkan bahwa Kim Yong-dal belumlah mati. Hal itu dapat dibuktikan dari bekas luka dan waktu kematian dari si mayat yang sekarang tersimpan di ruang penyimpanan, merupakan mayat dari orang yang berbeda. Pada awalnya, sang utusan sama sekali tak percaya pada ucapan Donggi itu. Namun setelah mendengar secara utuh mengenai konspirasi pelarian Kim Yong-dal, akhirnya sang utusan yang penasaran memberikan kesempatan kepada Donggi agar dapat membuktikan ucapannya itu. Tanpa membuang-buang waktu, Donggi segera menemui kepala polisi Yonggil dan meminta bantuannya. Ia pun menjelaskan apa yang sedang terjadi. Menanggapi krisis yang ada di kerajaan saat ini, akhirnya Biro Kepolisian segera bertindak dengan melakukan sebuah razia demi mencegah kembalinya Kim Yong-dal kabur ke negaranya. Setelah berhasil mendapatkan dukungan penuh dari Biro Kepolisian, Donggi segera mengumpulkan teman-temannya. Kali ini ia ingin memastikan kebenaran dari surat wasiat yang ditinggalkan oleh Kim Yong-dal. Dan jika terbukti benar surat tersebut palsu, maka akan sangat mendukung penyidikan. Untuk itu, Donggi meminta bantuan Dayang Jung agar menemaninya memasuki sebuah gudang arsip pengadilan, tempat di mana surat tersebut disimpan. 감찰부 정상국 마마님 아니십니까? 예, 감찰국녀들 교육에 필요한 자료를 찾으러 왔습니다. 이 자료들은 제가 잘 알고 있으니 도와드리겠습니다. 한국 사신단의 일행으로 온 자가 자진을 했다 들었습니다. 그자에 대한 부검 기록이라면 무슨 일이냐? 상대관께서 급히 찾으십니다. 알았다. 여기 있습니다, 마마님. Sementara Yong-dal diminta untuk membawa Jung Im. Jung Im sendiri merupakan seorang dayang yang memiliki kemampuan untuk menganalisa keaslian dari sebuah tulisan pada masa itu. Beruntungnya, setelah dilakukan identifikasi lebih lanjut, ternyata surat tersebut merupakan surat palsu yang sengaja ditulis untuk mengelabui kerajaan. Sementara pada saat yang sama, Junsu kembali ditugaskan untuk melakukan pengawalan. Kali ini, ia diminta untuk mengantar seorang pria menuju sebuah pelabuhan di sungai Yuwon.
Walaupun Junsu menyadari bahwa tempat tersebut merupakan rute penyelundupan barang dan budak manusia, tanpa banyak bertanya Junsu menerima tugas tersebut. Hingga di sebuah pemberhentian, Junsu yang merasa aneh memutuskan untuk menginterogasi salah seorang pengawal. Di sanalah ia mengetahui kebenaran bahwa yang dikawalnya saat itu adalah seorang buronan negara, yaitu Kim Yong-dal. 목숨이 될 게다. 저자의 정체가 뭐냐? 알고는 나 모르고 김연달이냐? 그렇게 들었어. Tak mau ambil pusing, Junsu segera mengantarkan kliennya itu menuju ke sebuah tempat tujuan yang ternyata tempat tersebut telah ditunggu oleh para polisi yang langsung menangkap Kim Yong-dal. Sementara di kerajaan, para utusan Qing hendak memutuskan kembali ke negaranya. Mereka akhirnya memilih berdamai dan mengikhlaskan apa yang terjadi. Namun gak segampang itu. Raja Sukjung segera memberikan tanggapan dengan mengumumkan penangkapan Kim Yong-dal. Tentunya hal itu mengejutkan para utusan. Mereka tak menyangka bahwa Kim merupakan orang di balik kekacauan itu. Untuk menyelesaikan apa yang telah diperbuatnya, Kim Yong-dal akan dipastikan menerima hukuman di bawah yurisdiksi Joseon. Sementara kabar tertangkapnya Kim langsung membuat Jang Hee geram. Kemarahannya itu semakin bertambah setelah mengetahui bahwa Junsu ternyata memiliki taring yang sangat tajam yang mampu menggigit majikannya sendiri. Pasalnya, sekarang rahasia milik Jang Hee kini dipegang oleh Junsu. Jadi mau tak mau ia harus menuruti perkataannya. Setelah menyelesaikan masalah yang ada, Dong Yi diminta untuk menghadap raja. Dari apa yang terlihat, terpampang jelas raut kekhawatiran raja terhadap Dong Yi. Kejadian janggal di mana sang raja nampak memasang ekspresi bahagia ketika bersama dengan seorang dayang itu disaksikan langsung oleh Dayang Jang, di mana hal itu seketika menjadi sebuah pertanyaan yang langsung ditujukan kepada raja. Untuk menghindari kesalahpahaman yang akan terjadi jika tidak segera diluruskan, keesokan harinya raja segera mengutus Oh Tae-pung selaku pimpinan dari biro musik untuk mengadakan sebuah pesta perjamuan khusus di kediamannya Dayang Jang. Tentunya Dong Yi, Hwang Sik, dan Yong-dal, ketiga sahabat tersebut turut diundang mengikuti acara itu. Hal tersebut menunjukkan bahwa mereka telah mendapat ampunan dari raja. Kembali pada niatan sebenarnya, ternyata raja sengaja memberikan kejutan pesta kepada Dayang Jang dengan maksud untuk menjadikannya sebagai seorang selir tingkat 2 istana. Walaupun mengetahui bahwa hubungan mereka akan dimusuhi dan enggak bakal mendapat restu dari ibunya sendiri, raja tetap bersikukuh dengan pilihannya itu. Di hadapan ibu ratu dengan mengatakan kejadian sebenarnya di mana Dayang Jang telah mengandung anaknya. Hal itu dilakukan karena sampai saat ini Ratu In Hyut masih belum bisa memberikan seorang pewaris kepada raja. Kabar pengangkatan tersebut segera menyebar dengan cepat ke seluruh penjuru kerajaan, di mana kegembiraan itu juga menyelimuti aliansi kubu selatan. Tanpa ragu mereka menyiapkan sebuah jabatan baru kepada Jang Hee. Namun pada dasarnya Jang Hee sendiri masih belum layak untuk memperoleh gelar baru tersebut. Terbukti dari kelalaiannya ketika menjalankan tugas-tugas yang diberikan kepadanya. Suatu malam, raja kembali menemui Dong Yi. Kedatangannya tersebut bermaksud untuk memberikan sebuah hadiah. Namun keadaan sudah berubah. Mereka kini mulai canggung setelah mengetahui posisinya
masing-masing. Akhirnya pada tanggal 8 April 1689, sebuah hari sakral bagi pengangkatan Dayang Jang menjadi seorang selir tingkat 2 istana. Pengangkatan tersebut diarahkan langsung oleh Ratu In Hyun, di mana pada hari itu Dayang Jang resmi mendapatkan gelar Sukwun. Tak satupun yang berani menentang keputusan raja, di mana Ibu Ratu memilih tidak bersuara pada kala itu. Hingga tak terasa waktu berjalan 1 tahun kemudian. Saat itu selir Jang telah mendapat kenaikan gelar menjadi Huibin setelah melahirkan seorang putra. Sedangkan Jang He sendiri diangkat menjadi seorang kepala polisi. Selama 1 tahun percobaannya menentang keputusan raja, Ibu Ratu mengalami kemunduran pada kesehatannya. Ia masih tetap saja bersikeras melarang hubungan yang dijalin oleh raja dan selir Jang. Keadaan tersebut membuat Raja bimbang dalam menentukan siapa dari putra mahkota yang akan mewarisi kekuasaannya di masa depan. Hal yang lebih dikhawatirkan lagi adalah raja akan memilih seorang selir baru agar mendapatkan restu dari ibunya itu. Menanggapi hal tersebut, Jang He mulai berinisiatif membangun sebuah rencana jahat. Keesokan harinya, Biro Penyidik melaksanakan sebuah razia rutin. Mereka menggelar razia pada seluruh asrama yang dihuni para dayang istana. Hari itu, tiba gilirannya asrama Yungsun untuk digeledah. Yungsun sendiri merupakan seorang dayang yang sangat loyal kepada selir Jang. Dalam razia tersebut, tak sengaja Dongyi menemukan secari kertas yang bertuliskan sebuah resep herba Baikhul di ruangannya Yungsun. Namun saat itu Dongyi lebih menghiraukan temuannya itu. Sementara pada saat yang sama, kesehatan Ibu Ratu mulai semakin memburuk. Ratu In Hyun yang selalu menemani Ibu Ratu merasakan kejanggalan setelah mendapati sepucuk surat misterius yang menggambarkan keadaan Ibu Ratu saat ini. Namun hal tersebut bukan berkaitan dengan racun, karena jika herba yang dikonsumsi Ibu Ratu mengandung racun, maka para tabib akan segera menyadari. Oleh sebab itu, Ratu In Hyun langsung menugaskan Dayang Jung untuk melakukan sebuah penyidikan rahasia. Walaupun dugaan sementara lemahnya kondisi Ibu Ratu ini dikaitkan dengan terhambatnya pemilihan putra mahkota. Untuk membuktikan bahwa selir Jang tak memiliki keterkaitan dengan sakitnya Ibu Ratu, Dongyi yang menentang tuduhan tersebut ditunjuk bersama Jung Im untuk melaksanakan misi rahasia itu. 혹시 지난번 내의원에서 처방받아간 약제 중에 서각과 승마 이외에 다른 약제는 없었나요? 글쎄요. 특별한 건 없었습니다, 아버님. Untuk memastikan herba yang dikonsumsi Ratu saat ini, kendati juga tak menemukan apapun, Junsu mengingatkan bahwa herba Ratu itu sewaktu-waktu dapat berubah menjadi racun jika dicampurkan dengan herba Baikhul dan herba sejenisnya. Tiba-tiba Dongyi kembali mengingat bahwa dalam razia yang sempat digelarnya itu, ia sempat menemukan herba tersebut di dalam asramanya Yungsun. Oleh karena itu, secara diam-diam Dongyi mencoba membuntuti Yungsun, yang pada malam itu ia berhasil memergoki perbuatannya. 동의 아니니 너 네가 여기 웬일이니? 의관한테 준 사찰이 무엇이냐 물었습니다. 백출 부자탕 어디에 쓰셨습니까? 휘빈마마의 오라버니십니까? 네가 감히 청비주제에 이제 감찰국녀라 이거니? Yungsun yang ketakutan segera melarikan diri ke hadapan selir Jang. Dengan tangisannya yang tak kunjung berhenti itu, Yungsun mengakui perbuatan kejinya.
Pernyataan tersebut seketika membuat Selirjang marah kepadanya. Terlebih setelah mengetahui bahwa dalang dari semua ini adalah kakaknya sendiri. Tentunya Selirjang semakin dibuat murka atas kelakuannya Jang He yang dinilai sudah kelewat batas. Pada akhirnya sebuah pilihan sulit diberikan kepada Selirjang. Jang He dengan egonya saat itu memaksa adiknya untuk memusuhi Dong Yi, orang yang sangat dipercayainya, atau memusuhi kakaknya, orang yang sangat dicintainya. Tentu keputusan itu tercipta karena si Jang He mulai kesal, di mana setiap rencananya selalu berhubungan dengan Dong Yi itu sendiri. Sementara melanjutkan penyidikannya, Dong Yi mencoba mengumpulkan bukti dengan menyelinap masuk ke dalam gedung obat istana. Di saat itu, ia mendapati sebuah laporan yang menyebutkan bahwa seorang tabib bernama Jun Il telah membawa masuk herba Baikhul ke dalam istana. Akhirnya pada malam itu, Dong Yi diperintahkan untuk menghadap Selirjang. Dan tanpa banyak basa-basi, Selirjang sendiri langsung memberikan pembelaannya dengan menyebutkan bahwa herba Baikhul tersebut sengaja dibawa ke dalam istana untuk diberikan kepada putranya. Namun pernyataan tak masuk akal tersebut tentu segera dibantah oleh Dong Yi yang tak mau menuruti permintaannya Selirjang, di mana bukan secara kebetulan ia memergoki Jang He dan Yung Sun yang secara tak langsung telah berperan dalam memperburuk keadaan ibu ratu. Sementara raja yang mendapati keadaan ibunya yang kian melemah bertemu dengan Dong Yi yang sedang galau. Raja mulai menyesali perbuatannya karena tak mau menuruti kemampuan ibunya kala itu. Begitupun Dong Yi yang mencoba menghibur lara sang raja. Kemudian ia menceritakan penyesalan masa lalunya, di mana saat itu ayahnya masih hidup dan mencoba melindungi Dong Yi yang tetap membandel dan memusuhi ayahnya sendiri. Hingga ketika ajal menjemput dan memisahkan, Dong Yi kecil tak lagi sempat menyampaikan permintaan maafnya. Saat ini Dong Yi masih meyakini bahwasanya tak akan ada orang tua yang tega menelantarkan anaknya sekalipun sang anak telah menyakiti kedua orang tuanya. Saat itu Dong Yi dihadapkan oleh dua sisi mata pedang yang saling melukai, di mana jika ia mengungkapkan kebenaran, maka ia akan menyakiti hati sang raja. Sementara jika memang terbukti benar bahwa Selirjang menyakiti ibu ratu, maka ia harus bersiap menerima tamparan dan menerima kenyataan bahwa orang yang dikaguminya itu merupakan seorang penggila tahta. Setelah itu, Dong Yi membulatkan tekadnya dan memutuskan untuk membawa surat misterius yang menjelaskan keadaan ibu ratu kepada Biro Kepolisian. Atas bantuan Yonggil, Dong Yi meminta agar mencari tahu siapa yang telah membuat pesan tersebut. Pada akhirnya dimulailah penyidikan di tempat yang paling dicurigai, yaitu gudang obat istana. Pada saat yang sama, kubu selatan yang mengetahui pergerakan dari Biro Kepolisian segera bertindak membangun sebuah rencana baru. Sementara dari hasil kolaborasi antara Biro Kepolisian bersama Biro Penyidik, ditemukanlah dua kemungkinan tersangka. Salah satunya adalah seorang perawat bernama Yun Hung. Hari itu Dong Yi memergoki perawat Yun Hung telah melakukan kontak secara diam-diam bersama tabib Jun Il di sebuah taman tak jauh dari kediamannya Selirjang. Namun setelah didekati, ternyata perawat itu langsung panik dan melarikan diri. 이걸 중자만한테 보낸 것이 맞죠? Karena tak mampu menanganinya sendiri, Dong Yi memutuskan bersama Biro Penyidik segera bergerak menangkap perawat tersebut, di mana setelah dilakukan pencarian, mereka akhirnya menemukan sang perawat telah terkulai lemas setelah meneguk segelas racun. Beruntungnya sang tabib berhasil menggagalkan usaha bundir tersebut. Akhirnya perawat Yun Hung yang telah sadarkan diri memberanikan dirinya untuk mengatakan yang sebenarnya
bahwa tabib Junil telah mencampurkan herba Baikhul ke dalam herba Ibu Ratu. Menanggapi hal itu, Dayang Jung segera melaporkan hasil penyidikannya kepada Ratu In Hyun. Sedangkan Ratu In Hyun sendiri segera membawakan kabar tersebut ke hadapan raja. Tentunya raja yang setengah percaya segera memutuskan untuk menemui langsung para tersangka. Hari itu terjadilah sebuah persidangan di halaman biro penyidik. Raja secara langsung bertanya siapa yang memerintahkan mereka untuk melakukan perbuatan keji itu. Namun statement mengejutkan dilontarkan oleh tabib Junil dengan menuduh Ratu In Hyun yang telah memberinya perintah. Nah, bagaimana kelanjutannya? Nantikan terus pembahasan selanjutnya hanya di channel ini. Seperti biasa, jangan lupa untuk bahagia dengan tetap bersyukur dan tersenyum. Nikmati setiap hal kecil yang ada di persinggahan hidupmu. Bahagiakan kedua orang tuamu dan orang-orang terdekatmu selama mereka masih berada di dekatmu. Karena waktu hanya berjalan sekali dan tidak untuk kedua kalinya. Daun film.